berbahagia di kesempatan kali ini, malam Jumat seperti biasa, namun dengan keadaan yang berbeda. Kesempatan kali ini di depan saya sudah hadir sosok yang selalu menginspirasi saya tentang bagaimana cara belajar hidup yang mengutamakan adab sebelum berilmu. Jadi istilahnya beradab dulu ya istilahnya. Kalau kita menjadi orang pintar tapi adabnya didulukan, nah insya Allah pintar juga akan berfaedah, bermanfaat. Tapi kalau ilmu tinggi tapi adabnya kurang, ini berbahaya. Ini Ustaz Rahman, selamat datang di Ujung Sumping Ustaz. Lagi di mana Ustaz? Cakat di Cangkuang. Oh, catat di Cangkuang. Alhamdulillah, makasih Ustaz sudah datang di kesempatan kali ini. Dan kebetulan ini udah ada para manpower laki-laki yang punya kekuatan seperti Arul. Selamat sudah Arul yang menjadi wakil bupati Arul teh. Wabu. Ya itu mirip gitunya. Dan selamat datang juga buat teman-teman adik-adik semua yang sudah hadir di kesempatan kali ini di Galeri Short Legend di acara ngaji deh istilahnya seperti itu. Kalau di sini di kesempatan kali ini Abe ingin sedikit mengupas tentang hal-hal yang memang ini menjadi fenomena, menjadi perdebatan, menjadi pembahasan juga. Ada hal-hal yang memang Al-Quran itu ada yang saklek menjelaskan dan kita bisa paham, tapi ada juga Al-Quran itu menjelaskan tapi kita teh apa sih maknanya. Nah insya Allah nanti di acara ngaji ini, ngaji deui sama Ustadz Rahman dan bareng AAB akan lebih share ya. Di sini acaranya sharing kalem gitu. Ini teman-teman juga kalau kita di sini udah ngobrol dan mungkin AAB juga bertanya ke Ustadz Rahman pertanyaan yang memang sudah Abe tampung dari adik-adik semua dan teman-teman semua yang hadir di kesempatan kali ini. Ustaz, gimana? Sehat? Alhamdulillah di saya Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz udah ngopi? atas nama Atas nama luar Ustaz sih biasa. sanggung kene luar biasa. Dikalamin aja Ustaz. Muasa batang dulu. Atas tekal. Atas kal. Awatas wasamita tadi. Dikalamin aja. Ustaz, jadi gini. Iya. Alhamdulillah nih fenomenanya. Kalau orang sekarang lagi banyak ngebahas tentang akhir zaman, Ustaz. Oh, akhir zaman. Tapi itu kan udah pernah kita bahas juga di waktu-waktu yang kebelakang. Tapi di kesempatan kali ini nih AAB pengen nanya ke Ustaz tentang makna ya dari Quran surat Fatir ayat 29. Jadi yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak ya, bukan banyak lagi, hampir semua orang ketika mereka punya bisnis ya ataupun di karir juga, mereka adalah orang-orang yang tidak mau rugi ya. Pasti kan, sok teman-teman semua punya bisnis, pasti kan yang namanya bisnis ataupun perdagangan pengen punya hasil kan, pengen punya profit, tentunya pengen punya keuntungan Ustaz ya, tidak mau rugi. Sama juga orang-orang yang berkarir, kerja di perusahaan mana ataupun menjadi PNS atau menjadi apapun karirnya ya, seperti itu termasuk politikus ya, mereka kan tidak mau rugi. Seperti itu kan, tidak mau rugi. Yang rugi mah untungnya tadinya mau untung. Yang kemarin lagi rame-rame nih, dana bansos dipotong ceban. Kan lagi rame nih, lagi viral. Dana bansos dipotong ceban lumayan kan. Hampir 3T, bukan dikit. 17 miliar itu sogokannya gitu kan. Yang ke OTT. Tapi kan kalau dihitung-hitung, ada yang hitung nih kalau nggak salah di Penjara Tempo ya, itu sampai 3 triliun, bayangin 3 triliun itu aku masih gana yang mahnya pinuh Ustaz. Ku artos itu luar biasa gitu kan. Jadi semua orang kan pengen punya untung. Nah, kalau Quran surat Fatir ayat 29 ini ya, tentang nih Ustaz, maknanya seperti apa sih? Memang jelas, tapi apakah untuk betul-betul memang perdagangan yang secara tapi dagang jaket gitu kan? Peser gitu kan, eta rugi teh atanapi dalam hal apa gitu seperti ini. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang
yatluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa aqamus salat, dan mendirikan salat, wa anfaqu, nah, dan menginfakkan sebagian hartanya yang sudah Allah berikan secara diam-diam ataupun terang-terangan. Nah, seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang ya yang tidak akan merugi dalam perdagangannya. Nah, yang pengen dipertanyakan memang sedikit panjang. Maksudnya apa sih Ustaz? Seperti itu. Gitu Ustaz Rahman. Sambil santuin aja Ustaz. Santuin aja ya. Iya. Maka kalau Ustaz mulai aja. Oke. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la dan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebelumnya saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Pribumi sekaligus Ketua PJ Pemuda Tanjung Ustaz Andri Abe, dan tidak lupa beliau menjabat sebagai owner Sport Legend di sini. Mudah-mudahan usahanya bisa terus maju dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin ya, atau mungkin langsung dijawab saja. Boleh. Jadi rekan-rekan ikhwatu iman yang mengharapkan ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjawab dari apa yang tadi ditanyakan, mungkin ya, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berada tetap di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan selalu tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Termasuk tadi mungkin yang ditanyakan mengenai surat Fatir ayat 29, ini luar biasa ya. Di sana dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sana dijelaskan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Saya baru diberitahu barusan untuk menjelaskan ayat tadi maknanya seperti apa. Cuman sebelum meranjak ke sana, jadi ada ayat lain juga yang menjelaskan bahwasannya Allah memberikan satu petunjuk. Maukah dengan kalimat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin? Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian adullukum ala tijaratin, kepada perdagangan gitu, ala tijarat tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih gitu. Apa? Satu, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Apa? Beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasulullah gitu. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa jihadnya? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Amwal didahulukan daripada anfus. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Itu kan Quran surat As-Saff 10:11 kalau nggak salah. Betul. Nah, itu yang menjadi pertanyaan lagi. Jadi dua pertanyaan nih. Jadi melebar juga. Kenapa di sana disebutkan nggak anfus dulu, nggak diri dulu, tapi nggak jiwa dulu ya, tapi harta dulu. Apa sih maksudnya? Jadi ini ada keunikan. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Amwal, harta didahulukan dibanding dengan anfus. Banyak orang yang siap untuk datang pergi ke medan perang. Saya siap untuk berperang. Tapi terkadang berjihad dengan harta tidak sedikit, artinya banyak orang yang hitung-hitungan. Mengeluarkan sebagian harta, apalagi semuanya seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Saya infakkan semua hartanya di jalan Allah. Kira-kira ada tidak di zaman sekarang seperti itu? Umar bin Khattab setengahnya kan dari harta yang dimiliki. Gitu. Di antaranya itu. Jadi dengan harta itu tidak mudah gitu. Membutuhkan keimanan yang betul-betul kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada Rasul, bahkan kepada hari akhir. Karena yakinnya seseorang dalam beramal gitu adalah
ia akan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat. Jadi seseorang tidak dikatakan sempurna keimanannya kepada Allah, melainkan harus beriman kepada hari akhir. Wa anfusikum, dan kepada berjihad dengan diri-diri kalian gitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian apa? Ta'lamun ini. Betul. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau misalkan kita diberikan ilmu mengenai hal itu lebih baik. Gitu. Itu lebih baik. Tapi dikarenakan orang-orang belum mendapatkan ilmunya, ini jadi tidak sedikit orang yang jarang atau jauh untuk mengamalkan hal ini. Jihad dengan harta, dengan jiwa. Dan ataupun mengenai surat Fatir tadi, ini dijelaskan ini merupakan perdagangan. Gitu. Jual beli bisnis dengan Allah gitu. Bisnis dengan Allah. Karena setiap orang yang berbisnis apa orientasinya, tujuannya mendapatkan keuntungan, betul? Ya, profit. Profit. Ya. Tidak ada yang mau orang berbisnis rugi. Saya pasti hayangna untung gitu. Untung gitu. Matakan kalau misalkan dulu ingat ucapan Allahu yarham Ustaz Usman Salehuddin. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Dewan Hizbah. Jadi yang namanya laba, keuntungan dari perdagangan. Jadi hakikatnya bukan dikatakan untung, tapi menambah dari jumlah pokok. Karena keuntungan yang hakiki ketika seseorang dalam segi tijarah berdagang, ia betul-betul jujur. Jujur diantaranya itu. Gitu. Makanya tadi sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah apa? Al-Quran. Sesungguhnya orang yang betul-betul membaca Al-Quran, satu itu. Yang kedua, wa aqamus shalat, orang yang mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi atau wa alaniyah kan? Sirra wa alaniyah, atau secara terang-terangan gitu di antaranya. Maka mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Ini artinya berbisnis kita itu dengan Allah. Karena banyak keutamaan tentang membaca Al-Quran. Satu di antaranya, man qara'a harfan minal Quran kana lahu hasanatu. Barang siapa yang membaca satu huruf, bukan satu ayat. Satu huruf ya. Satu huruf. Satu huruf di dalam Al-Quran gitu. Man qara'a harfan minal Quran kana lahu hasanatu, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan tersebut akan dikalikan 10. Kalau bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19 huruf, kalikan 10. Apalagi satu surah. Maksudnya apa? Tong dietang. Oh, dikalikan di itu komodi kotret. Tapi apa? Artinya banyaknya kebaikan yang akan didapatkan bagi para qori, pembaca Quran gitu. Di antara bahkan membaca Al-Quran itu sendiri bisa menjadi syafaat. Iqra'ul Qur'an, kan kata Rasulullah begitu, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafa'atan li ashabi. Karena dengan bacaan tersebut akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi para pembaca. Luar biasa teman-teman. Jadi yang ke satu, baca Al-Quran. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya di sini saya yakin ada yang di bisnis ya, di perdagangan. Jadi kalau kiatnya pengen tidak merugi nih dalam perdagangan, yang pertama ngomong Al-Quran. Kan agenda kan di sini harus ada ngaji maghrib sekarang atau udah sholat subuh kita ngaji dulu gitu kan, jangan sampai langsung rasa kalau pulang subuh langsung kanu handphone wah nges kajongjonan gitu sok KB ngaku ya. Tapi lamun kadang kan berat ini ya, pilihan antara ini dulu atau handphone dulu kan. Kalau udah nyepeng handphone, oh udah ngomong saya mana kali lelan tunduk gelap dia maca Quran hilap, maka kan utamakan perakatkan Quran dulu ya. Itu salah satu tips biar usaha kalian enggak merugi. Yang keduanya Ustaz itu apa? Yang keduanya wa aqamus shalah. Jadi mengenai tadi sedikit lagi yang mengenai Al-Quran. Ketika kita ingin senantiasa dekat dengan Al-Quran, satu, cintai dulu Al-Quran.
Jadi tanpa mencintai sesuatu gitu, kita akan sulit untuk dekat-dekat, cakat oke sulit kalau misalkan tidak ada rasa cinta. Tapi entos ada rasa cinta mah kan gitu. Insya Allah di antara Islam. Oh gitu saja. Mohon mencintai. Palingan gitu. Berencangan abi tara deket-deket dengan seseorang berarti cinta. Cinta. Tapi upami tos cinta ka makhluk, kamu upami lawan jenis, ya. Terkadang itu membutakan. Seperti yang diriwayatkan di dalam Imam Abu Daud, hubbuka li syai'in ta'um wa yakum. Kecintaanmu terhadap sesuatu akan membuat membuta dan tuli. Gitu. Daunnya gitu. Oh gitu. Mata kan puntennya saur paripawas tari kotok rasa coklat. Oke, mungkin begitu. Gitu. Ayo tosku cinta mah. Gitu. Entah aya laguna I climb. Oh, I climb. Laras. Bahasa Inggris nyanyi habis nyanyi. Parama gunung akan kudaki, samudra akan kulalui, asal bisa bertemu denganmu. Masjid di loncatan. Ngeri gitu ya. Modus ya kan ya. Hati-hati ya kalau betul. Sama lawan jenis apalagi betul. Belum menikah. Betul. Itu jangan terlalu seperti itu Ustaz bisi buta gitu kan. Khawatir apa yang dia berikan coklat pasti di gitu kan. Karena apa yang dia berikan pasti baik, ternyata muntai kotor kumaha. Bahaya juga Ustaz. Bahaya juga. Yang kedua tadi teh apa? Nah, yang kedua adalah wa aqamus shalah. Nah, itu mendirikan salat. Jadi berbicara mengenai mendirikan salat. Salat adalah suatu hal yang memang diwajibkan oleh Allah. Dalam keadaan apapun seseorang, dimanapun tetap kewajiban ini tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang, melainkan satu, jikalau dia sudah mati maka kewajiban itu akan hilang. Makanya berbicara mengenai salat itu sendiri, ini luar biasa, tihangnya agama tidak lain adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tihangnya agama. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah, ketika kita ingin membangun sebuah gedung, yang akan dikuatkan dahulu apa? Pondasi. Upami pondasi na kuat, sekalipun dina hiji waktu bumi, sarang gedung eta jantan, mualami bakar roboh. Begitu juga kita ingin kuat dari perihal agama, tapi tihang agama itu sendiri tidak kuat. Sulit gitu untuk merealisasikan. Bahkan dengan salat itu sendiri kan dalam hadis, salat merupakan amal yang pertama kali dihisab. Gitu. Salat itu Ustaznya. Betul. Jadi alam dunia hancur bleduk udah gitu kan. Nanti setelah itu semua manusia dari manusia pertama sampai akhir dikumpulkan. Betul. Pas ketika dihisab, anu pertama ditanya itu betul. Bukan mobil sabaraha. Betul. Kabogoh seberiji itu kannya imah seberiji bukan itu memutuskan sabaraha. Salat saja. Betul. Kan dalam hadis kan dijelaskan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalis salat. Sesungguhnya amal yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah dari amal salat. Gitu. Fa in saluhat sairu amal. Jikalau salatnya beres, maka akan beres semua amal. Wa in fasadat, jikalau salatnya rusak, maka rusak semua amal. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau dalam kehidupan kita masih banyak masalah yang terjadi, maksudnya datangnya keburukan-keburukan dalam diri, mungkin kalau orang Sunda kalire atau introspeksi diri, mungkin ada masalah dengan sholat kita. Bisa saja sholat dalam hal niatnya sholatnya bukan karena Allah. Betul. Yang kedua, bisa saja di sholatnya itu kaifiat tata caranya itu sesuai dengan tidak sesuai dengan seperti yang diajarkan Rasulullah kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun gitu. Nah itu yang harus jadi catatan ya. Makanya sholat lagi bisa cilaka gitu Ustaz ya. Karena apa Ustaz tetap cilaka? Bahwa alladzina hum an salatihim sahun, yang melalaikan dari salatnya. Makanya pangdulikan kang kadua anggapan kieu. Jadi ada ayat yang mengancam fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang salat. Untung tara salat. Anu salat wae diancam komodenu tara salat. Bagaimana nasib orang yang tidak salat? Di dalam ayat lain dijelaskan ketika Allah bertanya kepada seorang hamba yang sudah di dalam neraka, masalahkakum fis saqar. Apa
yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Maka mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya aku dulu ketika hidup di dunia tidak termasuk golongan orang yang mendirikan salat. Di antaranya itu. Bahkan salat itu juga kan bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan fahsya, keji, wal munkar, dan kemungkaran. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa orang yang melakukan perbuatan keji dan kemungkaran kebanyakan orang-orang yang mendirikan salat? Artinya bukan berarti salah ayatnya, bukan salah pada ayatnya, tapi salat orang yang melakukan fahsya dan munkar yang belum betul. Dalam muntas betul tadi mah kan introspeksi, barangkali ada yang salah dalam salat kita. Begitu. Luar biasa. Salat dan salat yang utama. Insya Allah kalau salat kita beres, kata Ustaz tadinya dalam hadis dijelaskan bahwa beres juga amalan lainnya. Jadi perbaiki dulu salat kita. Jadi kedekatan paling dekat itu adalah ketika kita salat dengan Allah. Karena perbaiki salat kita. Insya Allah semua permasalahan hidup ya yang selama ini datang ke dalam diri itu, aduh asa gelisah. Kalau orang anak muda sekarang bilangnya itu gabut gitu. Betul. Kan. Nah itu mungkin ada masalah dalam sholatnya. Ayo perbaiki. Nanti kalau misalkan kita udah tamat sholat wajibnya, coba perbanyak sholat, berdoa kepada Allah sholat malamnya. Itu sebagai tambahan yang luar biasa. Cik, ada pertanyaan nih sebelum dilanjut. Ada nggak di sini saya kasih nih uang 1 juta rupiah asli baru ngesek bikinnya yang dalam 1 minggu nya nggak sebulan nih, yang dalam 1 minggu siapapun di sini yang dalam 1 minggu kaci Ustaz full tahajud ya tuh 1 juta plus jaket sotajan. Ada yang full Saru mengacungna sakieu. Aya begitu si Andrea padahal mah kesempatan tarai. Cik genep kali we. Dalam 1 minggu 6 kali bisa melaksanakan sholat tahajud. Ente kan udah jujur saja. Cik anu 5 kali we bae. Nu 5 kali dalam 1 minggu. Hah? Fluktuatif. Tapi ada nggak dalam 1 minggu itu 5 kali? Oh, Masya Allah. Ada. Ternyata masih ada insan yang bisa 1 juta mau 7 kali. Luar biasa. Masya Allah masih ada gering teman-teman yang 1 minggunya 5 kali tahajud. Mungkin teman-teman insya Allah 8 kali. Siang pertama hijrah Ustaz. Mending 8 kali mah iya Mas yang wengi. Siang pertama hijrah Ustaz. Aneh Ustaz. Jadi saking semangatnya sholat subuh dan dia mungkin hanya sebatas semangat anak penting sholat gitu kan. Jadi misalnya 2 rakaat, akhirnya 8 rakaat terus. Oh gitu. Juga kabarnya ada teman saya nge-cross, penting mah sholat di duhur, asar, maghrib, isya, lama dihijikeun. Tapi kan luar biasa semangatnya juga, kita butuh apresiasi. Mungkin kita tinggal tambahin tentang fikih ibadahnya seperti apa kan? Nggak langsung ngejas, mana teh salah, nyoretan, nggak boleh. Ya, kita rangkul the best gitu. Urang can sanggup laksanakeun salat eta can diparentahkeun. Mana yang geus miheulaan jagoan. Gitu kan. Oke, salat. Yang selanjutnya Ustaz, apa tadi teh ada geningan poin-poin berikutnya? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Mereka menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sirro, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau dengan terang-terangan. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat salah satu hadis yang akan mendapatkan naungan, sab'atun yudillukumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak akan ada naungan, perlindungan lagi melainkan untuk 7 golongan.
di antara 7 golongan adapun yang berkaitan dengan ayat ini apa? Rajulun tasaddaqu bisadaqatin gitu. Fa'ahfaha hatta ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah gitu. Rajulun tasaddaqu bisadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah gitu. Fa'ahfaha hatta ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan atau disedekahkan oleh tangan kanan. Itu mungkin tidak ingin ada orang lain yang melihat, cukup dia dengan Allah gitu. Tapi dalam satu waktu mungkin tidak mustahil kita harus cara agar bisa menjadi uswah. Contoh bagi upami orang punya tetangga itu para radit disumputkan mah bagi atau gitu rek pandangan naria atau napi, tapi niat orang apa? Ya Allah, aku menginfak. Tapi mudah-mudahan hal ini bisa menjadi gitu uswah gitu. Bahkan tong dugikan ke kita dalam hadis Rasulullah ya gitu non ya gitu akan datang satu jamaah manusia gitu yamshi rajulun, bisa orang berjalan dengan membawa sedekah gitu. Falam yaqbal, ada satupun yang ditemukan sedekah. Gitu sesah gitu pas adapun ketika ada orang yang ditemukan rek disodakohan, apa orang yang ditemukan ucapannya ini luar biasa. Lau ataitani bil am la qabiltu wal fal ana maqabal. Kalaulah engkau datang pada hari kemarin, aku akan menerima. Adapun sekarang abi tersebut tuh karena sedekah. Tong dugikan ke orang sumpingkan hiji waktu, orang terek ngalakukeun kahadean ternyata terlambat maksudnya. Artinya teu aya deui jalmi anu nampi kana kahadean orang, nampi kana sedekah urang. Gitu. Bakal ada zaman yang seperti nanti, situasi seperti itu. Berarti jadi jalan-jalan ke mana yang sedekah gitu. Masalah. Jadi buat teman-teman semua yang punya kelebihan harta dan mampu, jangan ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Di sini nanti teralami gitu kan. Ya, jadi orang tuh itu mustahik wae. Diibaratkan kieu panginten sadandi diibaratkan kieu sok sanajan urang boga gunung emas. Naon namanya boga emas sagede gunung emas. Gaduh emas saageng gunung. Ketika tahu besok hari kiamat yang naon. Ya. Harta banyak namun ketika la yang fa'umalun walad banun, kan nanti itu tidak akan bermanfaat harta dan juga keturunan kita. Bahkan ada orang yang ingin dihidupkan kembali gitu ke dunia apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, gitu. Laula akhartani, jikalau misalkan aku diberikan ketangguh atau dihidupkan kembali sebentar saja ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah wa akum minas salihin. Dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Gitu. Ketika apa? Orang masih diberikan kesempatan oleh Allah. Jangan sampai kita bertemu dengan masa seperti itu. Ya Allah, wikeun deui abi kadunya sakedap we, abi rek sodako, abi rek kagolongkeun jalmi anu saleh. Mata lamun urang hayang betul-betul saleh, sok biasakeun ruang riung gaul sareng orang-orang anu gaul-gaulna di Ciherang mah. Gitu dia. Ngalaman, ari ngalaman mah henteu kantos di sauran. Makanya teu ningali ustaz nanya kopiah. Justru eta. Pada meser beng. Di sauran gitu. Masa tinggal masalah. Begitu kejamnya di ustaz. Bukan kami ningali dong mah gitu. Beda. Aduh, Masya Allah. Jadi seperti semua masalah sedekah. Jadi menginfakkan harta ya, betul. Ya, sebagai Allah berikan kepada kita semuanya. Itu boleh loh. Dengan secara diam 7 golongan itu ada golongan orang yang gitu kan memberikan sedekahnya tangan kanannya tangan kirinya itu tidak tahu ya.
ikhlas nak gitu kan. Tapi boleh juga kita gitu memperlihatkan sedekah kita untuk apa? Ya, untuk menjadi uswah, menjadi contoh suri tauladan bagi semua. Di sini kan penerbit orang teh memang hese saja. Gitu bab sedekah yang ini we guru ngaji di sini. Kalau untuk jajan atau ke sekolah biasa mau SPP ratusan ribu pun nggak sulit, tapi untuk guru ngaji lagi 10.000 pun mulai susah. Padahal mah kasihan, padahal loh ilmu yang sangat bermanfaat, bisa Al-Fatihah, bisa Iqra, Bismillah dan lain sebagainya kan luar biasa. Dari dunia itu harus diperhatikan banget. Makanya ulah edit apa namanya seperti itu. Tapi kan ada saya juga teman, saya mah nggak mau bilang-bilang bisa jadi gibah. Gitu. Kan ini mas hanya menceritakan kejadian, ada gitu, kisah gitu kan. Bangun mah, abi mau bangun, untuk ayah abi, nah iya terang nggak bangun masjid, kan kan begitu oke gitu kan, untuk ayah apa, untuk ayah abi mah mau jadi, itu hal-hal yang memang sih kepatah sih gak sepele saja, tapi itu harus dijaga, bisa jadi naon hilang nilai keikhlasan. Betul. Karena ikhlas itu seperti itu. Jangan nggak abi mah ikhlas. Nah, itu teh perlu dan patut dipertanyakan orang yang bilang ikhlas. Betul. Abi mah ikhlas. Gitu kan. Nah, itu yang patut dipertanyakan. Jadi teman-teman semuanya yang hati dengan hati. Jadi seperti begini mungkinnya kita tak aja. Iya, santai aja ngobrol. Jadi tadi saya mah ikhlas. Dengan dikatakan atau dia berucap ikhlas itu kan dipertanyakan satu. Yang kedua seperti halnya orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah gitu maksudnya. Sabar itu harus sabar. Iya, saya sudah sabar tapi sabar itu ada batasnya. Seperti orang yang ikhlas tapi mengatakan tapi mah ikhlas. Makanya begini. Melakukan satu amalan dengan ikhlas bukan perkara yang mudah. Berat. Susah, tapi ada yang lebih susah. Apa? Mempertahankan keikhlasan tersebut. Ada orang yang mewakafkan, ini kejadian. Ada orang yang mewakafkan tanah kepada seseorang, lalu tanah tersebut kepada orang. Jadi orang yang diwakafkan itu mendapatkan rezeki sampai membangun satu masjid. Sampai 20 tahun tidak ada yang tahu gitu. Siapa yang membangun? Banyak orang yang sholat berjamaah jadinya. Tapi tidak tahu ada permasalahan apa yang mengenai orang muwakif atau orang yang membangun masjid ini sendiri. Keluar kata-kata lamun mah teu aya kaula eta masjid moal aya sareng jalmi-jalmi moal tiasa ngalaksanakeun salat di eta masjid. Salami 20 tahun ngajaga ka ikhlas tapi mengatakan dalam ayat lain apa? Nah ini. Jadi memang keutamaannya luar biasa sedekah itu, tapi kita harus betul-betul memperhatikan jangan sampai sedekah kita itu gugur. Maka dalam ayat wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan, menggugurkan sedekah kalian dengan apa? Bil manni, dengan menyebut-nyebut wal adha dan menyakiti hati orang yang disedekahi. Oh iya. Seperti ya fakir miskin gitu. Menta wae. Diantawis nama sok sanos masian tapi bari di carakan. Padahal justru dengan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Berbicara yang ma'ruf khairun itu lebih baik min shadaqatin daripada bersedekah yatba'uha ada, daripada diikuti dengan caci maki atau sedekah. Meningkeun aduh hapunten kan parasan dina waktos ieu mah nuju teh aya mugia dina waktos sanes abi nuju aya insyaallah baris di dugikeun ka ieu. Itu kan lebih baik daripada sedekah bari dicarakan. Ya. Iya kan. Aya abi teh rancangan musola. Moyan nampi apa proposal Di kopi mohon. Oh gitu. Sopan. Abi kamari teh tos pasien ka masjid ieu ka madrasah di bapak. Tangkeun mau proposal teh. Ada ukur masian kali itu masian kali dia. Nyumbang teh. Proposal mah euy. Temenan. Kamari sampeyan kali itu. Nyumbang. Aya anu kitu tapi itu mah gambaran. Urang mah ulah siga kitu. Yang minimal atau mendatang kepada dari saya. Jadi kan ada dalam rezeki orang. Nah, sebenarnya
zaman nyobian cari bakami. Dengan lumayan. Balik lagi Ustaz ke tadi pokok bahasan. Jadi wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi 3 poin tersebut dalam Quran surat Fatir menyebutkan bahwa kalau kita dalam perdagangannya ataupun dalam karir kita ingin tidak mendapatkan yang namanya kerugian, yang pertama tadi membaca kitab Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menginfakkan harta, ya, menginfakkan harta dijadikan sebagian dari rezeki kalian, jadi sebagian. Jadi kalau sedekah itu betul Ustaz. Sedekah itu kelebihannya jadi setelah cukup istilahnya kebutuhan pribadi kita cukup, keluarga cukup, baru itu lebihnya boleh gitu. Iya. Ya, itu bisa dikatakan juga seperti itu, sedekah itu. Jadi jangan sampai ketika kita ingin bersedekah kepada yang lain namun di rumah pun masih dalam keadaan saraf, harus dipenuhi kebutuhannya, kan begitu. Tapi kalau dalam ayat lain itu ada orang yang betul-betul memberikan sedekah sekalipun dalam keadaan serba kekurangan ada. Gitu. Di antaranya itu. Jadi ada ayatnya gitu. Sering disampaikan di antaranya itu. Sekalipun dalam keadaannya kekurangan tapi anjeunna mengusahakan di antawis nama. Bahkan lebih dikatakan isar itu lebih mendahulukan terhadap orang lain dibanding dirinya. Kita lapar, iya, tapi tetangga orang mah aya nu tos 3 hari anu teu mendak utang. Bisa jadi gitu, seperti itu. Tong duikeun ka dipuji, wah hebat 3 hari, mun bisa mah tambihan jadi saminggu. Kan gitu. Terkadang kan gitu di antawisna dipuji gitu. Saya tak di antawisna mungkin. Jadi jumlah kelebihan dari harta kita, karena kalau misalkan 2,5% dari harta kita atau dari perdagangan kan itu bukan sedekah tapi zakat dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Ya, di antara. Betul. Luar biasa sekali teman-teman semuanya yang hadir di sini dan tentunya yang ada di siaran FB. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa kita pahami semua bareng-bareng dan tentunya kita betul. Percuma kita ngaji ke sini kan memang berat tapi insya Allah kuat dan keistiqomahan. Nah, jadi tips kalau kita dalam jual belinya pengen untung tidak mau rugi, nah itu sok tiap hari ayeuna mah perketkeun. Itu setelah sholat subuh teh langsung jangan, tapi utamakan untuk baca Quran. Ya, kalau udah nyepon handphone, wah udah scroll. Tadi kan beki seru, apalagi banyak yang anak lagu Bang Jago, wah segala orang teh pikiran tehnya ini di medsos. Harus bijak bermedsos teh itu kan seorang muslim itu hati-hati apa yang kita lihat akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita lihat bukti ya, masya Allah di jilbab buat gelis kieu, wah digedean teh geuning naon teh sad jom di jom so digedean, langsung dikepoin mana sekolahna, wah. Karena ini juga berarti pembuktian buat kita semua. Jangan terlalu banyak mengumbar mungkin saja mengumbar ya Ustaz Rahman lah dan mungkin punten saatnya kalau serada sesah saat bogohan misalnya hari perempuan mah berbahaya ngomong istri gitu gagan mah mungkin aya kena nu ngalirik da sansol out gitu kan masih rada bujang rada hujan salah ngomong gitu kan. Nah, hati-hati berarti memperlihatkan keelokan tubuh kan seperti itu. Jadi di sini paling bahaya mah membogoheun eta geulis di screenshot mungkin bisa dibayangkan. Betul. Itu kan banyak kejadian
kejadian anak-anak maaf nih, anak-anak semea. Tapi sanes pengalaman. Sanes. Ada yang curhat, nih, ada yang jujur kelakuan dulunya betul, gitu kan. Betul. Jadi kalau dia berfantasi, lagi ngelakuin maksiatnya, kalau anak muda sekarang udah gitulah gitunya, entah di kamar atau di kamar mandi atau di mana. Jadi bijak bermedsos, betul ya. Jadi jangan sampai kita menjadi ladang tidak saling ke orang lain. Nah, karena wanita ujian paling memadorotkan, membahayakan kaum laki-laki. Wanita itu ya Hitler hancur ku awewe. Sok naos kumisna baplang sageungeun naon enggak. Jadi dosa pertama di alam dunia ini yang terjadi itu diakibatkan kaum wanita. Ya, dosa pertama yang terjadi di alam dunia itu diakibatkan kaum wanita. Adam gubrak ke alam dunia akibat godaan Siti Hawa. Bisikan. Anak Qabil jeung Habil dibunuh gitu kan, saling istilahna makan paseannya. Adi lanceuk eta teh. Pembunuhan pertama di alam dunia dilakukan oleh mereka. Akibat naon? Perebut awewe. Wanita lagi jadi masalah. Itu kan seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, apalagi nih yang cewek juga jaga diri, hati-hati jangan mengundang. Yang cowok, ya maaf, orang teh pemuda ana muslimun qabla kulli syai'in. Pemuda persis. Ketika kita harus bijak bermedsos seperti itu. Ketika kita melihat, maaf, akun IG yang menarik wanita, cobalah scroll terus hal yang lebih manfaat banyak. Kumaha urang keur ningali terus itu ku Allah teh langsung malaikat cabut nyawa. Rugi atuh kan? Rugi. Makanya ada hati-hati. Yang menentukan itu di ujung. Betul. Yang menentukan itu di ujung. Ya, meskipun Satu Rahman punya Juventus gitu, dia main PS gitu kan, tapi di ujungnya eleh gitu kan. Jika orang ayeuna katinggal ibadah sok ngaji, tapi di ujungna melakukan kemaksiatan. Ku Allah dicabut nyawa. Makanya baru nyanyi karaokean nyempel, kumaha dicabut nyawa. Aduh ngeri. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri semuanya, berlindung kepada Allah di zaman fitnah ini. Kita kan zaman fitnah ini akan datang, memang sekarang datang, maka di saat itu Rasulullah berhati-hatilah. Hati-hati dalam mengeluarkan statement kata-kata, jangan rasis, jangan kasar, jangan menghina, ya. Jadi harus banyak dulur lah, seperti itu. Saat alhamdulillah untuk saya pribadi ini luar biasa, Quran surat Fatir ayat 29. Benar-benar teman-teman yang galau wae, kada hati-hati. Isi orang teh kurang baca Quran. Bahkan caranya biar kita sering baca Quran dan kuat, cintai dulu Al-Quran. Cintai dulu. Ini akan menjadi syafaat bagi kita semua. Ya, bakal jadi syafaat pembela ya saja. Bahkan luar biasa nanti kalau AB ya nanti ketika pas di surga abi kan di kercalik abi di dipan hijau teh perbadani gitu, di bawahnya walungan khamar bidadari gitu. Saya kan lihat kemana gagan gitu. Pas tinggal teh di bejaan tuh keur dikulub cenah teh di neraka kan abi ini teh lah. Ku abi jahit teh lah. Ya Allah abi pernah gagan sok ngaji jeung abi gitu kan. Jahit ku abi. Neanganna arul teh aya itu keur disiksa cenah. Bogem ya arul gitu. Jadi fungsina ngaji di dia teh jadi silih kenal. Jadi insyaallah nalika engke di surga teh harapan orang bisa ngumpul nih bareng. Seperti itu. Jadi silih jahit lah istilah nama. Kalau ustaznya lamun ayat itu baru jahit. Alhamdulillah. Tapi dijahit. Ustaz yang berang dijahit. Sekarang buat semuanya santuy aja ya. Jadi jangan terlalu serius lah. Itu siapa adalah masa-masana kudu ketawa oke. Nah, terakhir dari saya orang yang nanti konsistennya dari Sabar Rahman ya. Kalau dari saya mah insyaallah orang yang bahagia di dunia pasti di akhirat bakal bahagia. Catat. Orang yang bahagia di dunia pasti di dunia di akhirat juga bakal bahagia.
Beda dengan orang yang senang di dunia, belum tentu dia mendapatkan kesenangan juga kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Banyak orang yang melakukan kesenangan. Yuk saya punya profit gede, kita senang-senang kemana? Bar, ke pub malam, mabok-mabokan, beli cewek, kan seperti itu, senang-senang, tapi dia nggak bahagia, ada rasa ketakutan, gitu kan? Karena melakukan kemaksiatan, beli narkoba, beli minuman-minuman yang keras, gitu kan? Dia senang-senang, happy, enjoy, sabu, enjoy, fly, gitu kan? Emang dia senang, tapi nggak bahagia. Udah sadar lagi, masalah datang lagi. Nggak bahagia, tapi orang yang bahagia pasti dia senang, ya. Orang yang senang belum tentu bahagia, tapi orang yang bahagia sudah pasti senang, ya. Karena kudu bahagia dunia ya, sok bahagiakan di dia, sok. Bagaimana ketika kita tadi bisa nges maca Quran, hati kita plong bahagia. Terus orang sholat tenang, asa kewajiban teh plong bahagia. Terus ngaimpakeun harta memberi orang membutuh ditangkepan. Pernah pengalamanku mak-mak di Gabruk. Subuh-subuh pernah keluar di masjid itu Gabruk cebong. Dari orang teh teu minat ka mak-mak gitu kan. Di Gabruk gitu kan. Wah mangkaring apa goreng bola-bola gorengnya. Gitu. Itu bahagianya luar biasa. Termasuk sama orang jujur, dan insya Allah bahasa nanti sama Ustadz Rahman saya ingin membahas tentang apakah sama orang jujur dengan orang amanah. Kalau saya punya statement Ustadz, nanti Ustadz dibahas, cari mungkinnya referensinya. Orang jujur belum tentu amanah, itu menurut Abe. Tapi kalau orang amanah sudah tentu jujur. Li amanatihi mu'adihi murawat, gitu ya. Dari saya segitu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan maafkan atas segala kekurangannya. Maafkan bisi banyak kata-kata yang rada ngawur ya, ada gimana artinya dicarek-careknya abis mah kieu gitu kan, kadarna ada nya takdir Allah seperti kieu da cuma guruna gitu. Tuhan guru dijahit murid. Ayeuna mangga Ustaz manawi ada yang mau disampaikan sebelum Ustaz meninggalkan alam dunia. Nanti Ustaz membereskan acara ini gitu Ustaz. Mangga. Jadi luar biasa. Jadi ketika tadi barusan anu paling hangat sebelum tadi anu memang sudah lama. Ketika kita mendoakan seseorang kebaikan akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat pun akan berdoa wala kami selagari. Bagimu juga mudah-mudahan seperti itu. Ketika ngadoakan mudah bilih Ustaz meninggalkan duluan tak ada bilih uhidai doa anak gitu. Oh kacala terus ya. Ya. Balikin. Si Arul kan. Arul sok ada seueur keneh. Sabtu bayaran, kan. Abi mah seueur karyawan, Ustaz, ratusan. Jadi menurut Abi lebih pantas kena ridho gitu. Ya, menurut pertama gitu, Abi mah aku dibutuhkan umat, kena ridho lah. Soalnya masih memang perjuangan masih panjang. Ya, gitu. Andri itu masih panjang. Ridhonya bisa perbandingan. Karena memang mungkin masih banyak orang-orang yang perlu dijahit dengan kapabilitas beliau. Karena tadi memang betul dijelaskan satu hadis, ketika ada di akhirat, ada orang yang masuk surga, namun asyhadu munasyadatan. Orang yang berdoa sangat kepada Allah, memohon kepada Allah. Gitu. Jadi ketika hidup di dunia, gitu. Dugikeun ka anjeunna teh teu ninggal aya di surga, anu biasa sasarangan di dunia. Dugikeun ka anjeunna ya Rabbi innahum yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjun. Ya Allah, sungguhnya mereka itu biasa sholat dengan kami, saum sareng kami. Sok sareng saum sesarangan, sholat sesarangan berjamaah gitu. Kajian gitu. Tapi nah teu katinggal. Kata Allah apa? Akhriju man araf. Keluarkan oleh kalian orang yang kalian kenal. Pentingnya memiliki teman yang soleh gitu. Bilih di asa nu langkung ti payun. Emotan orang tekan kajian sareng gitu. Bagi kan ka aya nu nembe diancalongkeun sampeana dijahit
kualatan doa orang yang soleh di antawis nama seperti itu akhriju man araftu sah pilih amal orang teh kirang gitu ya. Amal ibadah orang teh kirang tapi bergaul dengan orang-orang saleh makanya kan ada seorang sahabat yang mengatakan apa bergaulah engkau dengan orang yang menunjukkan 3 perkara apa? 1 ketika kita dekat dengan dia selalu mengingatkan kepada Allah itu 1. Yang kedua, ketika kita dekat dengan dia, ketika kita bersama dengan dia, selalu mengingatkan kepada akhirat. Dan yang ketiga, ketika kita bersama dengan dia, selalu menambah ilmu. 3. Jadi, upami penak sarang babarangan, sok ingat baik akhirat. Gitu. Ingat gitu. Ku nguping suarana, ku orang ninggararaina geus sok ingat. Anu kedua, sareng ingat kan. Anu poe akhir. Gitu. Anu katilu apa? Selalu menambah ilmu. Kadang orang teh sono teh di dinya. Ya. Gitu. Bergaul ruang reung sareng orang-orang yang soleh. Di antaranya itu pentingnya bergaul dengan orang-orang yang soleh dan ini tidak bisa kita lepaskan. Mencari sahabat yang soleh itu mudah. Yang sulit itu mempertahankan istiqomah gitu di antara kita. Maka kan tadi kan banyak dijelaskannya berbagai macam mengenai wanita. Betul. Jadi mengenai wanita itu sendiri kalau memang bisa menjaga iffah, martabat atau harga diri. Bahkan dalam satu keterangan dijelaskan innal mar'ata syaiton. Sesungguhnya wanita itu setan. Dugi kadinya teh hadisnya ternyata wa in adabtaha fahiya malakun. Namun jikalau engkau mendidiknya dengan baik maka dia akan seperti malaikat. Ada wanita yang mengakibatkan seorang laki-laki terjerumus dikarenakan seolah-olah seperti setan yang menggoda menjerumuskan laki-laki. Kan begitunya. Laki-laki celaka dikarenakan godaan wanita. Matakan wanita itu ada satu adat non adat tasbih. Jadi kalau misalkan diartikan apa innal mar'ata kasyaitoni. Sesungguhnya wanita itu seperti seperti ya. Gitu. Jadi ada yang kasyaitan seperti setan. Karena ada banyak orang yang celaka dikarenakan setan gitu. Gitu diganggu oleh setan. Tahu banyak kalau misalkan wanita mencelakakan seorang laki tahu banyak seperti gangguan setan. Tapi jika mendidiknya dengan baik maka dia akan seperti malaikat yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan. Istri kita memiliki istri yang luar biasa mengingatkan kita di setiap saat dalam kebaikan. Bahkan Allah kan mengatakan apa rahimallahu rajulan. Allah akan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagi seorang laki-laki yang bangun waktu malam lalu dia sholat udah beres lalu dia membangunkan istrinya. Ketika susah untuk dibangunkan maka dicepretkan ku cai lalu dia sholat. Dan Allah akan merahmati seorang wanita yang bangun waktu malam sholat, membangunkan suaminya untuk tahajud. Nalika hese diseblok untuk dicepretan sami gitu. Jadi kan dia bangun dan sholat. Ibu eta ayo gitu luar biasa. Oke, simbol gitu. Pilih seblok, tapi itu luar biasa. Sekalipun memang tapi tong dugikeun kante teuing dalam 1 minggu. Kalau misalkan kita tidak bisa setiap malam mudah-mudahan gitu dalam 1 minggu itu adalah yang tidak terlewat 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 7 kali matang ke upami saminggon payun tak kade didugikeun ka wengi enjing bade salat tahajud sadayana kualatan bade diimingi 1 juta ku sadan kade orientasina beda sialang orientasina jadi beda mudah giveaway Misalkan berbicara mengenai zaman fitnah betul ya kita harus hati-hati. Kenapa? Bahkan dalam Bukhari ada satu bab yang bernama babul ilmi qoblal qaul wal amal. Bab mengenai ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi beramal apapun, berkata apapun itu tidak akan berbuah kebaikan jikalau tidak didasari tanpa ilmu. Gitu. Salat tanpa ilmu misalnya apalagi zaman fitnah gitu. Ayana sakedik langsung enggak di sosmed deh gitu. Kita harus bijak gitu ketika namanya ramai dengan medsos kan gitu.
berita-berita yang ada di media sudah bijak. Terkadang sok sanos orang mah secara syahwat nafsu mah yang langsung kan memposting tapi kan gitu diantau Islam. Bukan berarti kita namina tidak respeknya dengan kejadian kemarin. Nah jelas dalam Al-Quran wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa allati haramallahu illa bil haqq, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan gitu. Itu mungkin statement dari kajian sekarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau jawaban dari apa yang ditanyakan mewakili, sekalipun masih memang perlu dikembangkan gitu agar lebih betul-betul mengenai dari makna ayat itu sendiri dengan waktu yang mungkin lebih luas insyaallah lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran ke Ustaz Rahman yang sudah menyampaikan yang luar biasa banget ilmu yang insyaallah akan bermanfaat banget bagi kita semua. Hanya buat semua teman-teman, mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan di kesempatan kali ini itu sudah bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena tidak sedikit dari ratusan ataupun mungkin ribuan para pemuda dan pemudi yang ada di wilayah kita, Allah saring, Allah filter, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita semua di sini mendapat kesempatan yang luar biasa, yang ini kesempatan tidak diberikan kepada banyak orang. Ilmu yang pada kesempatan kali ini kita dapat ini adalah jalan pembuka hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini giroh semangat kita, kasih sayang kita, kebersamaan kita terhadap dan kecintaan kita terhadap agama Allah semakin meningkat. Dengan apa? Pembuktiannya, jadi Allah itu butuh bukti, bukan hanya ucapan saja, bukan hanya janji saja. Yuk bareng-bareng perbaiki dari awal sholat kita. Insya Allah sholatnya beres, yang lain beres. Dari saya, Ante Abe dicukupkan segitu aja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan pasti ada manfaat bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan semuanya juga bisa memahami dan bisa mengamalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.